Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Para sahabat pencinta Salimah Tijarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembelajaran kita untuk ilmu percepatan kinerja pada episode yang kedua ini. Teman-teman sekalian, dalam ilmu percepatan kinerja ini dari 4 unsur ya, 4 unsur yang kita gabungkan dengan yang disebut dengan metode holistik, yaitu unsur ilmu, hukum, Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian ilmu alam, gravitasi bumi, kemudian ilmu yang ada pada diri manusia. Nah, ini semuanya harus mendapatkan legitimasi ya, legitimasi dari Al-Quran maupun dalam hadis, supaya ilmu ini betul-betul absah ya. Kalau dijadikan ilmu pasti, maka pasti benar apa adanya, karena itu semuanya adalah ilmu Allah SWT. Kita akan membahas sedikit di unsur pertama, yaitu ilmu introspeksi diri ya, muhasabah. Apakah ini juga mendapat pengesahan dari hadis maupun dalam Al-Quran? Ini tentu saja iya ya, karena ini muhasabah, introspeksi ini bagian daripada proses kita untuk menuju kesempurnaan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, yaitu belum jelas, yang tidak diketahui hukumnya ya, yang tidak diketahui hukumnya. Nah, maka barang siapa yang menghindari syubhat, berarti dia telah membebaskan dirinya demi agama dan kehormatannya ya, dan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam masalah syubhat, berarti dia hampir terjerumus dalam perkara haram. Ibarat seorang penggembala yang bergembala di sekitar daerah terlarang, hampir saja dia bergembala pada daerah itu ya. Ya, jadi yang syubhat itu adalah yang antara yang halal dan sama haram itu enggak jelas itu ya. Ingatlah, masing-masing penguasa memiliki daerah terlarang, dan daerah larangan Allah SWT adalah hal yang diharamkan ya, yang diharamkan jelas ya. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika dia baik maka seluruh tubuh akan menjadi baik, jika dia rusak maka akan rusaklah seluruh jasad. Ingatlah apa itu adalah hati atau kolbu. Jadi sebagai panglimanya, kolbu inilah yang akan membuat kita itu menjadi orang baik atau orang yang kurang baik ya. Ya, jadi sini pentingnya muhasabah itu adalah apakah kita selama ini sudah menjalankan hal-hal yang dihalalkan ya oleh Allah SWT, atau bahkan kita melanggar dengan cara melaksanakan hal yang diharamkan. Nah, muhasabah itu adalah nanti dalam rangka untuk kita mengetahui seberapa banyak hal yang kita melanggar aturan-aturan Allah SWT ya. Kemudian hadis yang lain, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan perkara-perkara fardu atau wajib, maka janganlah kalian sia-siakan atau tinggalkan, dan telah membuat batas-batas, maka janganlah kalian langgar. Batas-batas tadi yang haram ya. Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian langgar. Dan Allah diam tentang hukum beberapa sebagai bentuk kasih sayang rahmannya Allah ya, maka janganlah kalian bertanya tentangnya. Jika kita sudah mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, begitu juga hak-hak lainnya, maka wajiblah bagi kita untuk ekstra dalam mengintrospeksi diri kita secara terus-menerus ya. Nah, di sini pentingnya kita berilmu ya, sudah mengetahui yang dibolehkan, yang dilarang, itu maka kita yang dibolehkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Semakin banyak kita taat ya, menjalankan yang diperintahkan, yang dibolehkan, dan meninggalkan yang dilarang, maka insya Allah daftar yang negatif ada pada diri kita itu semakin kecil ya, dari hari ke hari. Jadi muhasabah, introspeksi diri, serta berpegang teguh dengan sunnah ya, sunatullah maupun sunnah dari Rasul merupakan jalan yang selamat.
Adapun orang-orang yang mengikor kepada hawa nafsunya, ya, ini hawa nafsunya cenderung untuk berbuat buruk, ya, dan melepaskannya tanpa kendali, maka sungguh buruk akibat yang akan menimpanya. Maka jangan kita mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu harus kita kendalikan, ya. Nah, seperti dalam firman Allah, ya, dalam surat Al-Asr ayat 18, di sini sudah memperingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya, hari esok itu bisa akhirat nanti maupun hari esok setelah hari ini, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi melalui introspeksi, melalui muhasabah, evaluasi ini penting sekali, ya, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui apa yang telah kita perbuat, kemudian yang akan kita perbuat di hari esok, itu harus kita rencanakan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, dalam pekerjaan kita sering, ya, kita namanya monef, ya. Monef itu monitor dan evaluasi. Itu adalah dengan kata lain adalah introspeksi, ya, jadi adalah muhasabah. Ini gunanya adalah kita untuk mencapai, ya, derajat yang lebih tinggi dan lebih tinggi kebaikan kita, dan mengurangi kekurangan-kekurangan yang negatif ada pada diri kita. Nah, di sini orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah, ya, kemudian mengintrospeksi diri dan menekan hawa nafsu agar melaksanakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghindari dosa, maka hatinya akan baik, serta baik pula hasil akhirnya. Di sini outputnya, ya, kalau kita selalu introspeksi, kita memperbanyak, ya, kebaikan-kebaikan dan mengurangi kekurangan-kekurangan kita, maka insya Allah kita akan menjadi hambanya yang baik, dan kinerja kita dalam kehidupan ini juga menjadi selalu lebih baik. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Inilah reward yang paling besar yang kita harapkan nanti kalau kita sudah menghadap Allah SWT, kita akan mendapatkan surganya Allah, surga yang penuh kenikmatan yang belum pernah dirasakan di dunia ini. Inilah pentingnya muhasabah bagi kita untuk kehidupan kita, karir kita, prestasi, kinerja kita, baik kinerja dalam profesi maupun kinerja dalam ibadah, ya. Di sini dalam surat Toha ayat 132 menegaskan bahwa Allah, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini jelas, ya, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rezeki itu yang memberikan Allah. Jadi kalau kita berprofesi apapun, maka rezeki itu dari Allah SWT, bukan semata-mata hasil usaha kita. Itu hanya wasilah kita. Nah, ini kalau sudah melakukan introspeksi, maka hasilnya kita coba buat daftar yang negatif list, ya. Misalnya kita mempunyai sifat negatif mencibir sukses teman, kufur atas nikmat, sombong, gitu, ya. Kemudian selalu membenarkan yang salah, ya, dan sebagainya. Ini misalnya sebagai daftar yang kita hasilkan dari hasil introspeksi. Nah, ini yang negatif ini harus kita ubah menjadi yang positif. Saya kira itu, teman, ya, di episode kedua ini. Silakan nanti dibaca lebih lanjut, ya, di modulnya, karena modulnya sangat panjang, ya. Ini kita hanya pendahuluan saja, ya. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimattijarah.co.id, ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share pada teman-teman Anda sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.